dan sekaligus membangun 4 kompetensi baru. Yang pertama adalah kepribadian dan sosial, yang ketiga adalah profesional, yang keempat adalah pedagogis. Di mana kegiatan ini kami lakukan dengan cara mewawancarai kepala sekolah, guru BK, dan juga siswa. Selain itu, tidak hanya untuk mewawancarai, tetapi kita juga akan melakukan observasi di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Dadah. SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta adalah sekolah yang konsen di bidang komputer jaringan dan mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul serta menghasilkan lulusan yang bertakwa dan berakhlak mulia, berkemampuan iptek serta berjiwa wirausaha adalah visi SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta. Dengan adanya BKK ini juga termasuk itu nggak sih Pak salah satu dari program yang menunjang visi dan misi ini Pak? Saya tertarik banget sangat sekali ya. Berarti selain BKK mungkin ada cara lain nggak Pak untuk mewujudkan visi misi dari perguruan rakyat ini? Contohnya dengan yang berakhlak mulia mungkin dengan program apa? Nah insya Allah nanti kalau sudah normal ya, saya nggak mau nyebut new normal, tapi sudah normal ya, nanti kita akan mengadakan yang namanya muhasabah setiap Jumat. Kegiatan rutin setiap pagi sebelum pembelajaran adalah membentuk implementasi peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa SMK harus dikaitkan dengan akhlak? SMK orientasinya adalah menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Gitu ya. Ketika anak siap kerja itu bukan hanya disiapkan keterampilannya saja, tetapi disiapkan juga akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak disiapkan, anak bekerja misalnya di mall, karena tidak disiapkan akhlaknya, ngantongin apa? Ngantongin banyak barang nantinya kan? Itulah maknanya kenapa SMK harus diimbangi dengan pengembangan akhlak. Itu di situ maknanya. Pembina SMA-nya tuh udah bicara secara personal juga gitu, nggak memihak ke SMA aja gitu. SMA Yang menentukan ini SMA ke SMA tuh dari sekolah? dari pihak sekolah biasanya, jadi kan nanti diberi jadwal sesuaikan dari dosis juga, jadi setiap kelas pun nanti juga ada pembagian tugas seperti itu. Jadi mungkin setiap kelas itu nanti wali kelasnya yang dominan gitu. Kamu tuh setiap hari sekolah pakai seragam apa? Ada nggak yang beda mungkin sama sekolah lain? Misalnya Senin pakai almet atau sana? Ya, kalau perbedaan sebenarnya saya rasa sama ya untuk semua sekolah ya, cuma memang membedakan ada yang aja ya. Karena kalau kita bilang di sini WFH lah, WFH itu kita pakai sesuai sama ada di mana pelajaran yang kita butuh gitu. Seperti kan ini aja ya, produktif kita berbagai komputer gitu, bisa praktek dan kita praktek dan kita masuk bengkel itu butuh yang namanya WFH gitu. Jadi itu aja sih. Untuk yang lain seperti batik atau muslim seperti itu ya standar sekolah itu. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta menyediakan fasilitas yang memadai. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif. Saat ini, SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta hanya konsen dengan satu kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan. Memiliki kemampuan dalam memperbaiki komputer, administrasi jaringan, dan teknisi jaringan.
Dengan sarana prasarana praktik yang memadai serta bimbingan tenaga pendidik yang profesional, siswa SMK Perguruan 2 Jakarta yakin mampu menjawab tantangan dunia kerja dan industri. Insya Allah kalau memang nanti ada peluang, SMK PR2 akan berkembang tidak hanya satu jurusan. Mungkin akan mengambil jurusan logistik diantaranya, logistik ya, atau mungkin jurusan yang lainnya ya, yang sesuai dengan era sekarang. Contoh misalnya bismennya tapi pemasaran. Kenapa rencana kedepannya untuk mengajukan jurusan BDP, bisnis dari pemasaran? Karena pemasaran sekarang udah online. Nah, artinya online kan berkaitan dengan komputer. Itu kan sinkron dengan jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan, kan begitu ya. Karena pola pemasaran sekarang menggunakan jaringan kan. Ya, seperti itu. Aku minta tolong sama kamu, coba sebutin tiga sifat yang paling menggambarkan anak-anak SMK PR2. Pertama, kompak sih. Nakal sih ya. Kalau bilang nakal ya nih, memang laki-laki ya, remaja juga nakal. Terus yang ketiga ini akhlaknya juga ya. Akhlaknya juga kadang bagus sih kalau menurut saya. Dari itu aja yang paling kelihatan itu. Ya, akhlaknya itu bagus. Walaupun mereka nakal, tapi setidaknya mereka masih punya pikiran untuk menghormati guru di situ. Masih kalau ada guru lewat, ya pun masih sedikit ya menunjukkan rasa hormat lah dengan salim atau sekedar menyapa seperti itu. Kalau tidak, biasa lagi azan mungkin mereka diam gitu. Yang lagi ramai nyetel musik itu pasti ada yang saling ngingetin, woi azan. Tolong deskripsikan nggak, sebut tiga kata tentang karakteristik siswa SMK PR2 itu seperti apa? 3 kata Sifat tentang apa ya? Kreatif ya, apa ya, kritis dan ceria sih mungkin ya, itu Ceria. doang 3. Jadi kreatif, kritis dan ceria. Kalau tadi nakalnya masuk ke mana tuh, Bu? Masuk ke sifat yang mana kalau tadi nakal? Aduh, nakalnya dari ketiga Kritis sifat atau itu. mungkin kritis? Iya, mungkin Sama seperti itu kritis karena gitu ya? karena kondisinya mereka kan memang gini loh. Kadang kalau remaja itu kalau tidak dimasuk di akal, mereka tuh pasti bertanya secara kritis seperti itu. Kenapa muncul tata tertib? Karena anak ini adalah bermental. Mental itu kalau lagi down atau lagi happy segala macam beda-beda, maka peraturan di sinilah yang mengikutinya. Ya, seperti itu. Kalau siswa tidak punya mental seperti robot, nggak perlu ada tata tertib. Alasan apa sih dari siswa yang seperti kamu yang pernah mager gitu, bukan cuma masalah berkata, tapi masalah peraturan lain, bisa datang terlambat, mungkin rokok sih siswa SMP nggak kenal pasti ada yang rokok gitu. Nah, alasan mereka tuh menurut kamu apa sih? Mungkin kalau dari memakai dasi itu kan gini ya, jadi panas juga. Mungkin mereka lepas juga bisa dibuka terangnya seperti itu. Lalu datang terlambat dari saya, datang terlambat itu pun benar-benar sebuah keterpaksaan kalau memang nggak ada halangan gitu. Kita kan naik motor atau jalan kaki, lagi jalan dikejar anjing kan kita tahu gitu. Atau lagi naik motor kita banyak bocor kan, apes banget itu, makanya kadang terlambat seperti itu. Ada yang memang rumahnya jauh sekali. Kenapa nggak mau bangun pagi? Kita nggak bangun pagi, namanya pagi kan? Bisa jam 6, jam 7 juga bangun kalau kita mungkin. Tapi yang kamu lihat untuk teman-teman selain kamu itu panggilannya masih panggilan kecil ya Pak? Mungkin kamu pernah mengetahui panggilan besar yang mereka lakukan? Sejauh ini sih, kita tidak sih begitu melambat paling buruk dan paling biasa paling ya paling pokok. Yang sebelumnya ini kan SMK ya, banyak stigma yang mengatakan bahwa
Ada nggak sih Bu contoh-contoh pelanggaran yang mungkin sering sekali mereka lakukan? SMK ya. Justru ya jujur ya, sampai detik ini alhamdulillah permasalahan di anak SMK perguruan rakyat 2 ini kurang lebih ya kenakalan remaja yang pada umumnya, tapi bukan dalam arti tawuran ya, sampai di luar sana itu tidak ada alhamdulillah. Dari angkatan pertama sampai saat ini tidak ada yang tawuran seperti itu, tapi kurang lebih ya kenakalan mereka ya masih bisa tertangani di sekolah. Ya mungkin saya kasih contoh saja ya seperti merokok, nah itu. Tetapi kita juga tidak terlalu berharap 100% ya. Tidak akan mungkin. Yang normal saja, ada saja kan siswa yang melanggar itu. Itu sudah merupakan yang kalau menurut saya lumrah ya, seperti itu. Kalau ada pelanggaran sedikit. Iya, sedikit pelanggar. Kenapa ada pelanggaran? Sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada yang sempurna. Bapak ini kan selaku kepala sekolah ya Pak. Kemudian bagaimana sih cara mengimplementasikan tata tertib serta pembiasaan-pembiasaan positif nih Pak kepada seluruh siswa, baik maupun siswa dan staf guru yang ada di sini? Yang pasti sesuai dengan karakter kepala sekolah ya. Yang pertama untuk pribadinya dulu juga harus menjadi contoh ya, pasti gitu. Yang kedua, saya sampaikan kepada para wakil dan para guru untuk menjadi figur. Bagaimana kita menerapkan peran tata tertib kepada siswa kalau kita yang mau menyampaikannya tidak menjadi figur yang baik. Kalau saya lebih adanya pendekatan ya, yang namanya karakter apa ya, namanya karakter siswa atau mungkin karakter orang itu kan beda-beda. Pendekatannya itu kita mengenal ya mungkin satu ya paling dasar, saya tuh pasti bermindset kalau misalnya apa ya dalam diri saya sendiri untuk pendekatan sama mereka itu diawali dengan nama, mengawali dengan nama mereka, kurang lebih itu akan menghargai mereka. Ya. Berarti pendapat Bapak tersendiri nih di BK adanya BK di SMK itu sangat penting ya? Sangat lah, bukan hanya di SMK. Ya, di semua sekolah tuh harus ada BK. Nah apalagi maksudnya BK di SMK itu mohon maaf ya tidak melulu tentang perilaku siswa. BK di SMK banyak membantu tentang, kan konsultan ya, tentang bukan hanya belajar saja, tentang kedepannya. Makanya BK di SMK PR2 akan kami arahkan untuk bisa, contoh, bagaimana kerjasama dengan universitas, bagaimana kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, bagaimana bisa kerjasama dengan, contoh, misalnya dengan perusahaan-perusahaan lingkungan. Seperti itu. Jadi Nah untuk karena pandemi ini sendiri Pak, memang belum tahu sampai kapan nih Pak. Adakah rencana Bapak dalam memberikan program-program seperti BK ini kan nanti katanya mau ada e-counseling selama pandemi ini. Untuk Bapak sendiri ada nggak program-program yang penunjang akademik mungkin Pak? salah satu yang sudah saya sampaikan adalah tentang adanya klinik pembelajaran. Seperti apa sih Pak? Klinik pembelajaran, tahu klinik itu apa? Tempat Coba. Tuhan, kan? Iya, menyembuhkan ya. Nah, sama. Jadi anak itu ketika memiliki nilai rendah berarti sakit kan? Ada yang salah. Ya, ada yang salah kan? Salah itu bukan dengan otaknya, dengan mentalnya kan? Nah, itulah maknanya. Klinik pembelajaran di sini adalah fungsinya untuk tadi, yang terutama adalah untuk menyembuhkan. Kalau bahasa saya itu menyembuhkan ya. Sebenarnya bukan menyembuhkan tapi memperbaiki ya kekurangan-kekurangan anak ya di mata pelajaran tertentu sehingga dia bisa seimbang dengan yang lain. Itulah tadi yang dimaksud dengan bagaimana program tentang akademis ke anak ya. Seperti itu. Yang kedua, kita mengikuti program-program dari pemerintah seperti misalnya adanya tes TOEIC ya, kita ikuti. Kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita lalai. Kalau kita betul-betul menyadari tanggung jawabnya, maka tidak akan ada yang anak yang terlantar dari pendidikan. Seperti itu.
2.